Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Ini adalah part kelima ya. Jadi gua ingatkan lagi kalian kalau mau nonton cerita ini dengan enak, kalian harus dengerin juga part 1 sampai part 4 biar benang merah dari cerita ini dari buku putih Sejadah Biru kalian ngerti ya kenapa gua bisa cerita sekarang gitu ya. Jadi di part 4 gue ada cerita banyak tentang masalah pemberian hadiah untuk Dayana. Jadi cerita awal pemberian hadiah untuk Dayana dan beserta makin banyaknya para haters ya, makin banyaknya para haters. Dan saat itu mungkin nggak banyak yang menyerang saya. Iya, ada beberapa yang berkomentar negatif di video-video saya. Tapi itu masih saya tanggapi ya, masih saya tanggapi, masih saya beri penjelasan, walaupun kadang-kadang penjelasan saya juga agak keras gitu ya mengenai haters gitu, karena banyak yang mendukung ternyata dan mereka fokusnya kepada penghinaan terhadap Indonesia, dan saya merasa itu bukan penghinaan terhadap rakyat Indonesia, tapi ucapan untuk para haters Dayana gitu. Tapi ini pun saya nggak mau diperlebar lagi karena masalahnya sebenarnya udah selesai gitu ya. Dan kalau diterjemahkan juga mungkin banyak berbagai versi, jadi saya nggak mau mengulangi apa yang udah pernah kita bentrokkan dulu ya. Jadi cukup sampai di ceritanya sampai di waktu itu aja gitu. Jadi saya akan move on, ngelanjutin cerita tentang masalah pemberian hadiah gitu ya. Jadi sampailah di waktu pemberian hadiah Dayana ya, yang dia pemberian hadiah itu saya ungkapkan di sini juga bukan berupa barang langsung ya. Jadi kita belikan Dayana perhiasan yang dipilih sama dia, yang waktu itu memang dia ngikuti anjuran kita karena kita maunya gelang, akhirnya dia pilih gelang ya. Jadi itu dibantu sama Bang Zul secara keseluruhan ya. Jadi kita di sini juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sama Bang Zul, dan peran Bang Zul dalam SC juga banyak ya, banyak sekali mendukung. Setelah ini pun masih banyak saya minta tolong sama Bang Zul ya, Bang Zul. Sekaligus saya mau cerita juga tentang Sisilia ya. Sisilia ini sebenarnya saya udah kenal juga karena waktu itu ada berita, Bang, ada orang Indonesia yang kerja di Kazakhstan itu ketemu sama Dayana ya, Dayana gitu. Dan saya sebenarnya udah nge-add Sisilia sejak lama dan udah saya chat, cuman memang karena mungkin waktu itu Sisilia banyak yang nge-DM juga, banyak yang macam-macam ya, karena orang-orang banyak yang tahu. Dan saya baru kenal dia karena dia dekat sama Sukri ya, sebagai teman ya, dan nggak tahu deh untuk itu urusan mereka lah ya. Yang pasti akhirnya Sukri mengundang Sisilia dan temannya untuk bergabung di SC gitu ya. Dan orang-orang yang di Kazakhstan yaitu Bang Zul dan Sisilia ini yang mungkin perannya lumayan besar juga terhadap SC dalam bentuk menghubungkan SC dengan Dayana gitu, dan orang-orang lain ya, nggak hanya SC ya. Nanti saya ceritakan juga ada beberapa orang yang ingin dekat Dayana melalui perantara ini gitu ya. Jadi ceritanya waktu itu udah saya muat di YouTube saya tentang pemberian hadiah Dayana, dan Dayana merasa senang sekali, dan saya kaget juga dia mau menghubungi saya. Walaupun saya udah bilang ke Bang Zul kalau saya ini cuma perantara aja, saya ini cuman perwakilan dari teman-teman sharing corner gitu. Jadi saya malu lah untuk video conference atau apa dengan Dayana itu, apa video call atau apa itu, saya malu dengan Dayana, dan saya udah bilang saya nggak mau. Tapi ternyata pas malam-malam
eh, Bang Zul itu nelpon video call dengan saya dan saya surprise sekali karena saya baru pulang kerja juga, eh, kusut, muka kusut dan macam-macam, dan ditelepon ternyata di situ ada Dayana juga ya, dan dia mengucapkan terima kasih, dan saya lumayan gagap juga walaupun saya ngerti percakapan dia dan dibantu juga kalau misalnya susah-susah sama Bang Zul gitu ya. Intinya Dayana mengucapkan terima kasih buat anak-anak SC yang udah ngedukung dia, dan dia sangat sangat bahagia, dan mulai saat itu dia udah mulai kembali bikin Insta story, dan kisah pemberian hadiah ini langsung di-upload sama dia ya di Insta story-nya dia, dan diucapkan langsung dan nge-tag saya juga, dan itulah awal-awal saya di-follow Dayana ya. Saya di-follow Dayana, dan kira-kira setelah video call pertama, Bang Zul minta, Bang coba perwakilan dari SC diajak juga kita video call bareng-bareng Dayana. Dan saat itu kebetulan kita udah punya admin ya di Sharing Corner tuh, udah punya admin, udah ada grup admin, cikal bakal grup admin, dan disitulah saya menelpon semua, kira-kira ada 5 atau 6 orang itu yang telepon, yang ternyata yang 2 nggak jawab. Jadi kita cuman berempat video call sama Dayana ya, termasuk Sofyan, termasuk ketua SC, Irfan, dan terus satu lagi siapa ya, malah gua lupa ya, sorry ya. Jadi ada 3 orang yang ngomong langsung sama Dayana ya. Kita berbicara langsung sama Dayana, dan Dayana juga di situ udah berkali-kali dia mengucapkan terima kasih. Ini membahagiakan dia bukan dari hanya materinya, tapi dari ternyata bisa loh orang Indonesia kepikiran untuk ngasih hadiah ke Dayana, dan kita juga cukup bangga juga ya. Itu mungkin hadiah pertama yang diterima Dayana dari orang-orang Indonesia kemungkinan, walaupun itu barang sebenarnya barang dari Kazakhstan dan barang dari kedutaan. Ya memang ada beberapa barang dari Indonesia ya, cuman itu bukan dikirim langsung dari Indonesia. Dari saya beli dari kedutaan dan beli dari toko perhiasan di Kazakhstan yang lumayan ya, yang lumayan terkenal gitu. Jadi itu atas jasa teman-teman di SC yang mengumpulkan dananya. Dan saya mau terangkan di sini ya, pengumpulan dana ini nggak sembarangan ya, nggak sembarangan. Semua tercatat rapi dalam Google Doc. Jadi prinsipnya gini, saya mau keterbukaan gitu ya. Jadi saya buka Google Doc yang bisa dibuka sama semua orang. Ketika orang transfer ke saya, dia simpan dan foto bukti transfernya, dan itu saya catat langsung di Google Doc. Dan orang-orang itu ngelihat semua, termasuk yang transfer ya. Jadi ketika dia tidak menemukan list transfer dia di Google Doc yang saya bikin, itu dia bisa komplain ke saya atau komplain ke teman-teman admin waktu itu untuk menanyakan kenapa list saya nggak ada di situ. Dan itu lumayan tercatat rapi ya. Saya yakin nggak ada yang lost, dan mungkin 100 hampir 100% itu udah saya tercatatkan. Dan untuk pembelian hadiahnya pun semua saya bikinkan nota ya. Jadi semua yang saya transfer ke Bang Zul itu saya kasih ke teman-teman. Oh ini udah segini loh kita biayanya, dan Bang Zul juga kasih kan, oh ini Bang biayanya segini, dan semuanya alhamdulillah ya bisa menyelesaikan amanah itu ya dari teman-teman. Walaupun saat itu orang yang mau menyumbang itu banyak banget, dan saya stop, dan orang-orang banyak yang kecewa kenapa saya nggak bisa ikut. Itu yang saya sangat ini ya, sangat
sangat kagum ya sama anak-anak SC, dan saya sempat kepikiran, wah gimana kalau kita seperti ini nggak hanya untuk artis-artis, untuk apa deh, untuk idola-idola kita, tapi kita gunakan juga misalnya untuk kegiatan sosial. Nah itulah di mana SC mulai bergerak juga di dalam dunia sosial. Juga kita mengumpulkan dana untuk ke NTT, mengumpulkan dana untuk Palestina, mengumpulkan dana dari teman-teman yang sakit, dan mungkin beberapa yang tidak kita publish karena itu menyangkut apa ya, apa ya, nama baik lah, nama baik orang-orang yang merasa kita udah sumbang gitu kan. Kita nggak mau lah membuat malu mereka atau gimana, tapi saya yakin mereka sangat membutuhkan, dan itu semua atas persetujuan semua admin ya. Jadi saya tidak bertindak sendiri untuk menyalurkan dana-dana dari teman-teman. Kebetulan juga ada donatur-donatur yang nggak bisa saya sebutkan di sini, mungkin kalian tahu lah siapa, dan dari banyak dari pekerja-pekerja Indonesia di luar negeri, dan kalian juga pasti tahu siapa, dan itu sangat membantu keuangan Sharing Corner, dan itu sepeser pun saya tidak mengambil, itu semua tercatat rapi. Dan mulai setelah Dayana itu saya mendelegasikan administrasinya itu sama anak SC, jadi terpisah ya. Jadi semua tercatat rapi dalam pembukuan SC. Jadi saat itu ada Khairunisa pertama kali menjadi bendahara SC, dan kemudian diserahkan kepada Priska ya. Jadi semuanya itu dan pembukuan itu sebenarnya bebas, siapapun mau lihat, bahkan ada dari Malaysia apa dari Taiwan, sorry dari Taiwan menanyakan, bang coba lihat dong pembukuan SC. Saya kasih. Jadi yang butuh pembukuan itu saya kasih, selain admin memang secara bebas melihat pembukuan itu. Gitu ya cerita dari apa yang telah kita lakukan, SC lakukan, yang dalam waktu sebenarnya nggak sampai 1 tahun ya, kita udah berbuat banyak, dan nggak sampai 1 tahun SC bisa dipercaya untuk menyalurkan dana-dana itu ya. Dan saya juga berterima kasih buat para donatur, moga-moga menjadi amal ibadah buat kalian juga itu ya, karena insya Allah udah kita salurkan yang selama ini kalian berikan gitu ya, sesuai dengan tujuan masing-masing gitu. Jadi itulah makanya saya bilang kalau misalnya orang memandang SC hanya membahas masalah Dayana, membahas masalah Vicky, tidak membahas masalah lain, itu kalian salah ya. Mungkin dalam percakapan sehari-hari ya namanya kita pengen bersenang-senang, mungkin nih yang kita bicarakan ya mungkin nggak lebih dari Vicky dan Dayana misalnya gitu. Kemudian juga di YouTube saya juga kebanyakan membahas mereka, memang itu topik yang kita, tapi di balik itu kita banyak kegiatan-kegiatan yang di luar dari Vicky dan Dayana gitu, dan itu cukup lumayan banyak gitu ya, daripada sekedar hanya fanbase gitu ya. Kita nggak mau memperkecil komunitas kita menjadi sebuah fanbase pada saat itu ya. Jadi di situ juga mulai ada gerakan untuk memberikan Vicky juga hadiah ya. Jadi saya mau ke Dayana dulu, pemberian hadiah Dayana, dan Dayana memakai hadiah kita juga beberapa lama ya, lumayan lama dia dalam live-nya apa dia memakai, dan selalu membanggakan hadiah itu untuk SC ya, bukannya untuk pribadi SC. Nah mulai dari saat itu terbukalah komunikasi antara Sejadah Biru dan Dayana, dan beberapa admin-admin yang di-add sama Dayana, termasuk Irfan, termasuk Sofyan, termasuk Sharing Corner. Akun Sharing Corner mulai terbentuk dan di follow sama Dayana ya, sampai ada kejadian tidak mengenakan, kita semua di unfollow kecuali SC. Kalau saya sebenarnya awalnya memang agak merasa kecewa juga ya, kenapa mesti di unfollow. Ada beberapa orang yang tidak di unfollow, tapi Dayana secara langsung meminta maaf ke saya
dan menerangkan hal-hal yang menurut dia benar gitu. Dan saya bilang it's okay, saya bilang saya juga nggak perlu untuk di add yang di follow Dayana. Dan Dayana bilang juga sebenarnya tidak perlu di add pun, saya sudah, kalau kamu menulis sesuatu di sini bakal saya baca dan mungkin saya akan balas gitu. Dia bilang sendiri seperti itu. Pada awalnya memang saya agak ada rasa kecewa, tapi setelah dia membalas gitu, ya yang terbaik lah. Kita melakukan itu ya buat yang terbaik buat Dayana gitu ya. Di lain pihak, kita sudah mempersiapkan juga hadiah untuk Vicky Naki ya, selang mungkin 2 bulanan lah selang hadiah Dayana. Dan kebetulan Vicky Naki udah banyak kegiatan-kegiatan ya, selain Ome TV. Dia sudah ada panggilan wawancara untuk Deddy Corbuzier, terus tampil di net dengan Desta dan kawan-kawan gitu ya. Jadi sangat susah untuk menjalin komunikasi dengan Vicky Naki saat itu. Saya pun jalannya buntu gitu. Teman-teman juga yang ada di circle-nya Baim dan macam turut membantu, tapi karena Vicky saat itu lagi syuting Netflix, kalau apa namanya yang Telkomsel itu. Jadi dia pergi-pergi ya ke Bali macam, dan dana sudah terkumpul lumayan sekitar 7-8 juta. Dan saya sudah siapkan hadiah berupa jam tangan Casio, dan harganya juga menurut saya lumayan mahal. Ini bukannya dari saya ya, ini dari teman-teman SC dan beberapa pasang baju. Dan akhirnya kita memutuskan untuk mengasih itu via Gojek ya, langsung ke kediaman Baim, dengan catatan untuk dikasih ke Vicky Naki yang saat itu tidak ada. Vicky Naki tidak ada, kalau nggak salah masih ada di Pekanbaru. Nah, karena dia ada di Pekanbaru, saya langsung mengontak Sukri ya. Sukri, tolong dong kasih tahu Vicky kalau dari anak-anak SC udah kirim barang ke Vicky Naki, tapi di rumahnya Baim. Dan saat itu Sukri udah PM, cuman tidak ada balasan ya. Baru setelah Vicky udah ada di Jakarta dan dia udah ada di kediaman Baim, dan ternyata sudah dibuka sama Vicky, dan Vicky juga udah foto baju yang kita kasih, dan udah kita publikasikan juga ke teman-teman yang emang merasa kepentingan waktu itu menyumbang untuk hadiah untuk Vicky ya. Jadi di sini sudah jelas ya, posisi kita tidak menspesialkan siapapun. Kita cuman kirim hadiah untuk Dayana, tidak, kita kirim juga hadiah untuk Vicky Naki sebagai idola kita juga di SC gitu ya. Walaupun kita memang bukannya fanbase, tapi kita menghargai dua orang ini yang udah bikin kita bahagia, kita bangga. Terutama misalnya kayak Vicky membanggakan Indonesia, kalau misalnya Dayana kita turut prihatin dan turut, sebenarnya itu adalah permintaan maaf buat netizen yang saat itu dia sangat sedih sekali ya. Itu setelah kejadian di bandara, dia sangat sedih, sangat down sekali. Dan gerakan unfollow juga yang mungkin dia tegar, cuman pasti ada sisi-sisi di mana dia merasa kok perlakuan mereka kok ke saya seperti ini. Dan itu kita sebagai menghibur di atas hadiah itu. Dan alhamdulillah lumayan berhasil, dan Dayana mau gitu ya. Dan saya mau cerita sedikit ya, ketika ini buku putih ya, saya tidak bermaksud apapun ya, tidak bermaksud dia untuk begini begitu ya. Percakapan saya itu udah saya screenshot semua di grup, dan saya udah bilang saya itu nggak pernah yang menyarankan Dayana apapun. Walaupun dia kalau misalnya saya tanya dia jawab, tapi saya nggak mau masuk ke area pribadi Dayana. Itu jelas.
jelas banget sampai sekarang pun saya dan Dayana masih bisa berhubungan, saya masih bisa ngobrol, tapi saya nggak mau take advantage seolah-olah saya udah deket sama Dayana, saya berhak menanyakan apapun. Nah itu saya nggak seperti itu, saya nggak mau masuk ke kehidupan pribadi dia gitu ya, karena ini adalah bukan personality saya untuk mendekati Dayana. Ini yang saya omongin ke Dayana itu atas dasar dari aspirasi teman-teman. Jadi bukan atas nama pribadi saya, makanya saya nggak mau bertanya-tanya yang secara pribadi. Uh, Semua percakapan cuma biasa-biasa aja, nggak ada yang cuma kalau dia lagi sedih ada apa Dayana, ada yang bisa saya bantu, itu aja, itu aja yang kita percakapan. Begitu pula admin-admin yang lain, mereka kalau PM sesuatu itu selalu bilang ke saya atau bilang ke yang lainnya. Jadi semuanya itu saya bilang, walaupun kita ada komunikasi dengan Dayana langsung, tolong jangan ikut campur masalah pribadi. Ya, alhamdulillah teman-teman ngikutin apa yang saya mau juga, dan mereka juga emang sadar mereka di-add bukan karena pribadi mereka. Mereka di-add, saya di-add itu karena memang atas jasa teman-teman di SC. Dan saya tidak mau merasa paling jago, saya kenal sama Dayana dan macam-macam, karena ini semua atas dasar SC. Begitu pula yang saya bilang tadi, atas bantuan dari Bang Zul, atas bantuan dari Sisilia, saya mampu mendekatkan orang-orang yang pingin dekat dengan Dayana. Ya, setelah pemberian hadiah dari SC, ada beberapa orang menghubungi saya untuk memberikan hadiah juga. Saya sebenarnya menolak gitu ya, cuma saya pikir Dayana perlu juga gitu ya. Dayana perlu nih uangnya untuk kehidupan pribadi dia, untuk pengobatan dia. Ini itu yang saya pikirkan waktu itu. Ada dari seseorang, ada dari Bu Musrifah, ada dari macam-macam. Itu saya bantu untuk mendekatkan mereka dengan Dayana. Ya, ini buku putih ya. Saya nggak mau nutup-nutupin kalau ada orang yang merasa keberatan dengan diungkapkannya dengan cerita-cerita ini, saya rasa tidak perlu ya. Ini saya ngomong sejujur-jujurnya gitu. Ada beberapa orang yang dekat karena memang minta didekatkan, ya, minta didekatkan dengan Dayana. Dan saya tujuan saya bukan mau macam-macam. Tujuan saya saat itu hanya ini menguntungkan Dayana, enggak, ini bermanfaat buat Dayana, enggak. Kalau memang bermanfaat, saya hubungkan. Entah itu nanti mereka setelah dekat akan berpengaruh dengan Dayana ataupun tidak, itu sebenarnya udah tidak lagi tanggung jawab saya ya, karena itu tanggung jawab pribadi mereka sendiri. Bagaimana memperlakukan hubungan yang udah dekat itu harusnya untuk kemajuan Dayana. Itu yang saya pikirkan selama ini. Kalau dari sisi idola ya, kalau dari sisi idola, saya itu mengidolakan Dayana yang dulu ketimbang Dayana yang sekarang ya. Saya tahu mungkin teman-teman kecewa dengan pendapat saya ini, tapi ini buku putih saya pribadi saya seperti ini gitu ya. Saya bukan orang yang mau berpura-pura menyenangkan semua pihak. Secara jujur, saya sangat mengagumi Dayana yang dulu. Dayana di part 1, part 2, part 3 yang secara polos dan jujur tanpa makeup berlebihan, itu yang saya mau gitu ya. Tapi itu kan kembali lagi ke pribadinya Dayana, dan saya selaku orang yang bilang saya itu tidak turut campur sama Dayana, saya tidak mengungkapkan itu. Saya tetap mendukung dia karena memang dalam intinya secara pribadi saya ingin menghilangkan image buruk bangsa Indonesia di Indonesia terhadap Dayana dan keluarganya. Tentu banyak ya,
yang sedang memperhatikan Diana juga banyak gitu. Jadi udah panjang banget. Selanjutnya mungkin akan saya ceritakan pemberian hadiah untuk Vicky juga udah. Nanti juga mungkin akan kita dalami lagi pemberian yang lain-lain, dan cerita tentang apa ya, rencana-rencana fit day yang saat itu cukup menggembirakan, dan kelihatan dari pihak Vicky sendiri ada geliat-geliat itu ya. Jadi nantikan di part ke-6. Oke, untuk saat ini aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.